Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review materi praktikum uji sensori secara 9, yaitu mengenai coffee cupping. Coffee cupping dilakukan berdasarkan cupping prosedur, di mana penilaian diawali lewat penilaian rose color pada roasted beans. Setelah kopi digiling dalam waktu kurang dari 15 menit, dilakukan evaluasi fragrance bubuk kopi kering dengan mengangkat tutup gelas cupping dan melakukan sniffing. Setelah penyeduhan kopi dengan air panas, setelah 3-5 menit, dilakukan evaluasi aroma dengan melakukan sniffing secara perlahan. Setelah suhu menurun menjadi 71 derajat Celcius, dilakukan evaluasi flavor dan aftertaste pada sesapan pertama dengan cara menyesap dengan cepat untuk membiarkan air kopi tersebar ke seluruh area mulut, terutama lidah dan langit-langit atas. Setelah suhu kopi menurun sekitar 71 hingga 60 derajat, lakukan evaluasi pada acidity, body, dan balance. Setelah suhu sampel menurun sekitar suhu ruangan 37 derajat, dilakukan evaluasi pada sweetness, uniformity, dan clean cup. Kemudian memberikan evaluasi pada overall score pada kopi berdasarkan gabungan semua atribut. Kemudian jumlahkan seluruh skor atribut dan tuliskan hasilnya pada total score yang dikurangi dengan total score dengan defects untuk mendapatkan final score. Dalam coffee cupping, kita perlu mengetahui beberapa atribut kopi, diantaranya yang pertama terdapat fragrance, yaitu bau kopi bubuk saat masih kering. Yang kedua aroma, yaitu bau kopi saat telah terbasahi air panas. Yang ketiga flavor, yaitu kombinasi sensasi indera pengecap atau gustatory dan indera pembau atau olfaktori disertai sensasi taktil dan thermal. Kemudian yang keempat ada aftertaste, yaitu panjang kualitas flavor dari bagian belakang mulut dan sensasi yang dirasakan setelah kopi ditelan. Yang kelima ada acidity, yaitu secara positif dideskripsikan sebagai rasa yang hidup pada kopi atau brightness. Secara negatif, acidity dideskripsikan sebagai rasa masam atau sourness. Yang keenam ada body, yaitu sensasi sentuhan taktil cairan di mulut, terutama antara lidah dan atap mulut. Penilaian body didasari oleh kombinasi weight dan tekstur. Dan yang terakhir terdapat balance, yaitu bagaimana aspek flavor, aftertaste, acidity, dan body terkombinasi, saling melengkapi, dan tidak ada atribut yang terlalu mendominasi dan mengganggu. Dalam pengisian borang, terdapat individual component score, yaitu skor tiap atribut dicatat dalam kotak yang tersedia pada cupping form. Pada beberapa atribut tersedia 2 garis skala, yaitu skala vertikal, yaitu dari atas ke bawah, untuk memberi peringkat intensitas komponen dan ditandai dengan catatan panelis. Kemudian terdapat skala horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, untuk memberi penilaian pada kualitas relatif komponen tertentu berdasarkan persepsi panelis dan pemahaman terhadap kualitas sampel. Pengisian borang dilakukan dengan urutan sesuai dengan cupping prosedur, di mana penilaian atribut fragrance atau aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, balance dinilai dengan skala 16 poin yang merepresentasikan tingkat kualitas. Penilaian atribut pada kopi harus dilakukan secara berurut karena didasarkan pada perubahan persepsi flavor berdasarkan suhu dari kopi yang telah dijelaskan pada cupping prosedur. Kemudian sekarang saya akan bahas tentang flavor wheel. Coffee flavor wheel dikembangkan dengan dasar World Coffee Research Sensory Lexicon. Leksikon sendiri adalah kumpulan kata-kata deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu produk. Leksikon mengidentifikasi 110 flavor, aroma, dan tekstur yang terdapat pada kopi. Fungsi leksikon sendiri adalah untuk menambah referensi pengertian kualitas kopi, sehingga kualitas kopi dapat meningkat. Dalam pengerjaan coffee cupping, terdapat langkah kerja yang harus dilakukan oleh panelis. Yang pertama, panelis perlu menuangkan kopi ke dalam gelas, kemudian melakukan evaluasi fragrance dengan cara sniffing. Lalu, panelis menuangkan air panas sebanyak 80 ml, kemudian tunggu selama 4 menit. Lalu, tuang air untuk gelas pembilas sendok. Setelah 4 menit, panelis melakukan pengadukan sebanyak 3 kali, disertai dengan sniffing untuk evaluasi aroma.
Kemudian panelis mencatat aroma yang dikenal pada borang. Lalu panelis menghilangkan keras kopi. Setelah 10 menit, panelis mengambil kopi 1 sendok penuh dan sesap dengan cepat untuk melakukan evaluasi flavor dan aftertaste. Lalu melakukan penilaian dalam borang. Kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menyesap dengan cepat. Pada sesapan kedua, dilakukan evaluasi acidity, body, dan balance. Kemudian melakukan penilaian dalam borang. Setelah selesai, panelis meminum air untuk menetralkan mulut sebelum berganti ke sampel kopi B. Panelis melakukan hal yang sama seperti sebelumnya pada sampel kopi B, serta mencatat hasilnya juga pada borang. Bagaimana cara mengeksplor rasa kopi? Eksplor rasa kopi dapat dilakukan dengan menggunakan flavor wheel dan menggunakan sensori leksikon. Penggunaan leksikon flavor wheel akan mempermudah latihan mengenal profil rasa yang ada, mulai dari rasa yang umum hingga dapat menentukan rasa yang lebih spesifik, seperti asam buah beri atau asam buah sitrus. Dan eksplor rasa kopi juga dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen untuk mengeksplorasi sajian kopi, baik dari teknik metode penyeduhan ataupun modifikasi perlakuan pada bubuk kopi sebelum diseduh. Untuk case 3, diperoleh jumlah panelis yang memilih sampel A sebesar 9 orang dan jumlah panelis yang memilih sampel B berjumlah 10 orang, sehingga kesimpulannya sebanyak 9 orang pada kelompok case 3 memiliki preferensi sampel Flores U atau sampel A, sedangkan sebanyak 10 orang memiliki preferensi sampel yang berbeda, yaitu monosebut natural yang merupakan sampel B. Sekian pemaparan review materi dari saya. Terima kasih.